Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, ulama, para kiai, segenap para habaib, para ustaz, ustazah, rahimakumullah. Pendengar dakwah channel, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan taufik, hidayah, inayah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rizqan wasi'an mubarakan, rizki yang halal, yang barakah, diberikan umur yang manfaat, yang barakah, diberikan keturunan putra putri yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mustami'in rahimakumullah. Ada salah satu waliullah, orang yang sangat dekat kepada Allah, yang sudah menjauh dari hiruk pikuk keduniaan, yaitu Syekh Belabelu dan Syekh Maulana Maghribi. Mereka mempunyai karomah adu cepat untuk bisa sholat di Masjidil Haram. Jadi orang-orang yang sudah dekat kepada Allah, menjadi wali-wali Allah, mereka dapat dikenali karena bicara mereka yang selalu dengan kata-kata yang baik, tingkah laku mereka yang sopan santun, rendah hati, murah hati, selalu menjauhi di dalam berselisih dan menerima permintaan maaf dari siapa saja yang meminta maaf kepadanya. Halus budinya terhadap segala ciptaan Allah, baik yang bagus maupun yang jelek. Jadi seseorang bisa mencapai waqam wali, orang yang dekat kepada Allah, apabila sudah mencapai tingkatan atau maqam ma'rifat. Hadirin rahimakumullah. Jadi orang harus mencapai maqam ma'rifat. Jadi sudah melewati dari maqam-maqam yang awal seperti bertaubat dari berbagai dosa, maksiat, bersifat wara', wira'i, menjauhi dari hal-hal yang haram, yang subhat, sabar. Mereka juga tawakal, pasrah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ridha atas berbagai qada yang diterimanya. Hadirin rahimakumullah. Jadi seorang sufi itu bisa mencapai maqam ma'rifat apabila sudah meninggalkan hal-hal yang tidak terpuji, meninggalkan sifat kufur, hubbud dunya, cinta akan dunia, seolah-olah dunia harus menjadi miliknya,
sudah tidak lagi mengikuti hawa nafsunya, menjauhkan diri dari sifat riya dalam beramal. Beramal tidak untuk dilihat orang, didengar orang, namun semata-mata mereka berharap ridha Tuhannya, menjauhi dari panjang angan-angan, menjauhi sifat tamak, berharap dikasih orang lain, menjauhi sifat ujub, hasad, hasud, tidak pendendam, ramah, tidak bahagia atas penderitaan orang lain, hatinya merasa puas kalau orang lain menderita. Hadirin rahimakumullah. Jadi ada wali Allah yang dikenal yaitu Syekh Belabelu, atau mempunyai nama asli Raden Jaka Bandem, yang tak lain merupakan putra dari Prabu Brawijaya. Syekh Belabelu ini tinggal atau mengasingkan diri dari keramaian manusia di Bukit Pemancingan di daerah Parangtritis yang berdekatan dengan Bukit Santana. Pengasingan tempat ini dilakukan oleh Syekh Belabelu karena ada ekspansi dari kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Fatah terhadap kerajaan Majapahit waktu itu. Parangtritis merupakan tempat dalam pengembaraan yang terakhir. Kemudian Raden Jaka Bandem atau wali Syekh Belabelu mendirikan padepokan yang terletak di puncak Bukit Pemancingan. Di sisi lain datanglah utusan Raden Fatah, yakni Syekh Maulana Maghribi, yang juga dikenal sebagai seorang waliullah, orang yang dekat kepada Allah, yang mempunyai berbagai karomah untuk mengislamkan daerah pesisir pantai selatan. Sebagai penyiar agama, waliullah Syekh Maulana Maghribi begitu takjub melihat indahnya pemandangan pantai di sekitarnya yang ada di Parangtritis, yang kemudian Syekh Maulana Maghribi mendirikan pondok pesantren yang dibantu oleh para pengikutnya hingga beliau menetap di sana. Ketika bangunan selesai, wali Syekh Maulana Maghribi mulai mengumpulkan masyarakat untuk menyebarkan agama Islam, berdakwah bahwasanya ada ajaran agama Islam yang waktu itu masyarakat di daerah belum mengenal agama, sehingga datanglah Syekh atau waliullah Syekh Maghribi ini untuk menyebarkan agama Islam di daerah setempat. Karena ajaran yang begitu lembut, mendekati masyarakat, penuh dengan persaudaraan, mengikuti kultur budaya yang ada, tidak lantas menentang budaya-budaya yang ada, mengkafirkan, membid'ahkan, memusyrikkan. Syekh Maulana Al-Maghribi, salah satu aulia illah ini, dalam menyebarkan agama tidak dengan keras, mendekati masyarakat. Akhirnya Raden Jaka Bandem atau wali Syekh Belabelu tertarik untuk belajar kepada Syekh Maulana Maghribi karena kelembutan cara berdakwahnya dengan pertimbangan yang sangat matang. Akhirnya Raden Jaka Bandem atau wali Syekh Belabelu membulatkan tekad
untuk mengikuti ajaran Islam yang dibawakan oleh Syekh Maulana Maghribi, salah satu aulia illah yang dekat kepada Allah, yang mumpuni dalam syariat agama Islam dan bertekad menyebarkan ajaran di daerah setempat. Hadirin mustami'in rahimakumullah, setelah mendalami Islam, Raden Jaka Bandem atau Syekh Belabelu ini mulai menyebarkan Islam di daerahnya. Pengaruhnya yang sangat luar biasa membuat seluruh pengikut dan masyarakat sekitar Padepokan juga masuk Islam. Karena kelembutan di dalam berdakwah, tidak lantas menendang sesajen yang sering kita lihat karena merasa dia yang paling beriman, menganggap itu syirik musyrik. Dakwah-dakwah seperti itu jauh panggang dari api. Bukannya yang didakwahi merasa tersentuh, namun sangat membenci orangnya, sekaligus cara dalam berdakwahnya. Namun berbeda dengan aulia illah Syekh Maghribi dan Syekh Belabelu, sehingga dalam waktu singkat hampir seluruh dataran sepanjang pantai Parangtritis berhasil diislamkan oleh Raden Jaka Bandem atau waliullah atau Syekh Belabelu ini. Setelah sekian waktu beliau akrab disapa Syekh Belabelu oleh masyarakat sekitar. Diceritakan Syekh Belabelu mempunyai hobi makan, sehingga tubuhnya terlihat besar. Selain itu, Syekh Belabelu juga suka bertapa dan tirakat untuk menemukan Tuhannya dalam pencariannya. Hadirin rahimakumullah, jadi seorang aulia illah yang suka bertirakat mencapai ma'rifat akan mudah menemukan Tuhannya. Namun cara bertapa yang dilakukan oleh Syekh Belabelu ini berbeda dengan masyarakat umumnya. Bahkan ada yang diajarkan oleh gurunya, yaitu Syekh Maulana Maghribi. Syekh Belabelu ini tirakat masih mementingkan kenikmatan dunia, yakni masih mau makan, tidur. Kepuasan duniawi seperti itu yang sukar dihilangkan dari kebiasaan Syekh Belabelu. Suatu saat Syekh Maulana Maghribi pernah menegurnya karena masih mementingkan kenikmatan dunia, menikmati nikmatnya berbagai makanan, menikmati nikmatnya istirahat dengan tidur. Padahal kebiasaan para aulia illah, para wali, orang yang berusaha dekat dengan Tuhan, itu mengekang dirinya untuk mengikuti nafsu-nafsunya. Namun wali Syekh Belabelu bersikeras bahwa tirakat yang dilakukannya juga bisa mencapai tingkat yang tinggi dalam beragama. Setelah ditegur, kemudian Syekh Belabelu mengajak tanding lari dengan Syekh Maulana Maghribi untuk siapa yang lebih cepat sampai ke Masjidil Haram. Hadirin mustami'in rahimakumullah, jadi menurut masyarakat, Syekh Belabelu ini meskipun makan, namun ketika menanak nasi itu dicampur dengan batu-batu kecil atau kerikil, sehingga ketika makan memerlukan kesabaran untuk mengambil dan memisahkan nasi-nasi dari kerikil-kerikil atau batu-batu kecil itu. Makanya Syekh Belabelu ini bersikeras ketika ditegur oleh gurunya
Syekh Maulana Maghribi, seorang wali yang dekat kepada Allah, masa masih menurutkan hawa nafsunya? Padahal menurut Syekh Belabelu ini pun tirakat, melatih kesabaran, tidak seperti makannya orang-orang pada umumnya di restoran yang mewah, mencari menu yang paling nikmat. Kalaupun makannya terasa nikmat, mungkin nambah lagi. Berbeda dengan Syekh Belabelu ini, mau makan nasi pun masih harus dengan kesabaran memisahkan nasi dengan kerikil-kerikil kecil yang banyak itu. Setelah ditegur mereka oleh gurunya, Syekh Belabelu ini mengajak bertanding gurunya. Kalau menganggap tirakatnya lebih rendah dibanding wali-wali yang lain, kalau wali-wali yang lain mungkin puasa, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, selalu berzikir, bertasbih, bertahmid setiap saat, setiap waktu, setiap jam, setiap hari. Kalau tirakatnya diremehkan oleh kebanyakan para aulia illah, makanya Syekh Belabelu ini mengajak bertanding, adu cepat kepada gurunya untuk menuju Masjidil Haram. Dari Nusantara menuju Masjidil Haram. Pada saat itu belum ada mungkin kendaraan-kendaraan yang canggih seperti sekarang. Kemudian tantangannya pun diterima oleh Syekh Maulana Maghribi ini. Hadirin mustami'in, mustami'at, pendengar dakwah channel rahimakumullah. Tak lama setelah itu mereka berdua sama-sama menjalankan tirakat atau bertapa dengan cara masing-masing agar cepat sampai ke Masjidil Haram atau Makkah Al-Mukarramah. Setelah selesai persiapan, Syekh Maulana Maghribi pun menghampiri padepokan Syekh Belabelu untuk memulai perjalanannya. Namun wali Syekh Belabelu ini malah terlihat sibuk menanak nasi untuk kembali menyantap makan yang dinanaknya dengan batu-batu kecil atau kerikil-kerikil. Dengan gaya santainya, Syekh Belabelu menyuruh Syekh Maulana Maghribi untuk melakukan perjalanan duluan. Oh, silahkan duluan Syekh. Kemudian ditinggal Syekh Belabelu di padepokan untuk melakukan perjalanan ke Masjidil Haram. Hadirin mustami'in rahimakumullah, sesampainya di komplek Masjidil Haram, Syekh Maulana Maghribi, gurunya Syekh Belabelu itu melihat Masjidil Haram begitu ramai dan sesak jamaah untuk melakukan sembahyang. Dengan bermaksud mencari tempat yang tenang untuk beribadah, Syekh Maulana Maghribi pun terkejut melihat wali Syekh Belabelu yang sedang duduk tersenyum dan melambaikan tangan sebagai isyarat mengajaknya sholat di sampingnya. Hadirin mustami'in, pendengar dakwah channel rahimakumullah, sejak saat itulah Syekh Maulana Maghribi pun mengakui keunggulan tirakat Syekh Belabelu setelah kalah dalam adu cepat sholat di Masjidil Haram. Syekh Belabelu juga dikenal sebagai bangsawan dari kerajaan Majapahit yang giat menyebarkan agama Islam seiringnya berpindah-pindah waktu dari daerah satu ke daerah lainnya di Pulau Jawa dengan cepat. Hadirin rahimakumullah, selain kisah Syekh Belabelu serta adiknya Syekh Dami Aking juga diyakini sebagai murid dari Sunan Kalijaga yang diperintahkan untuk melakukan tapa di sebuah tempat yang kemudian dikenal sebagai pertapaan Lemah Putih yang sangat melegenda di daerah Jawa Timur. Hadirin rahimakumullah, itulah kisah para aulia illah, orang-orang yang dekat kepada Allah dengan cara yang berbeda di dalam tirakat untuk mengekang nafsunya
agar dirinya tidak dikendalikan oleh nafsunya. Mudah-mudahan kita semuanya mampu mengikuti para aulia illah, mampu mengendalikan nafsu keduniaan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.